Tanaman padi roboh sebelum panen merupakan salah satu penyebab hilangnya hasil serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, beras yang dihasil pun cenderung jelek. Tanaman padi yang roboh akan mengalami kerusakan pada batang dan kerontokan bulir gabah. Apabila terjadi pada tanaman padi yang baru saja berbulir, dapat mengakibatkan perkembangan bulir yang tidak maksimal karena transfer unsur hara yang tidak sempurna. Menanam padi pada saat musim hujan adalah berkah tersendiri bagi petani karena kebutuhan air akan terpenuhi terlebih bagi lahan sawah yang pengairannya mengandalkan dari air hujan atau tada hujan. Namun di sisi lain menjadi kekhawatiran bagi petani yang tanaman padinya sudah mulai berbulir dan menua akan terjadi rebah akibat diterpa angin kencang dan hujan lebat yang terus-menerus. Apabila hal ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi kerugian akibat kehilangan hasil panen yang lebih besar. Karena tanaman padi yang sudah rebah biasanya akan mengalami gangguan dalam proses transfer unsur hara yang akan berpengaruh pada perkembangan bulir padi. Tanaman padi yang tumbuh terlalu subur akan semakin rentan untuk rebah. Hal tersebut bisa terjadi akibat pertumbuhan tanaman terlalu subur sehingga batang padi tidak kuat menopang daun dan bulir padi. Terlebih lagi pada saat musim hujan tiba, bulir padi makin berisi menguning dan batang padi semakin menua sehingga tidak kuat dan mudah rebah terkena tiupan angin dan hujan. Rebahnya tanaman padi akan menyebabkan sulitnya proses pemanenan dan akan menambah biaya pemanenan serta akan terjadi penurunan hasil panen. Kasus tanaman padi rebah atau roboh seringkali terjadi menjelang panen terlebih pada musim penghujan yang disebabkan oleh terpaan angin atau hujan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya rebah atau roboh pada tanaman padi salah satunya adalah dengan menanam benih padi unggul yang tahan rebah. Jika padi masih tetap rebah berarti ada faktor lain yang perlu diperhatikan, misalnya pemupukan yang tidak berimbang. Pemilihan varietas padi unggul dan pendek, lakukan pemupukan yang berimbang sesuai rekomendasi tanah atau dengan mengurangi penggunaan jenis unsur N-urea karena jenis unsur tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan menjadi lebat dan tanaman terlalu gemuk. Lakukan pengaturan pengairan dengan tidak digenangi secara terus-menerus, penggunaan pupuk organik, metode sistem tanam jajar legowo. Apabila perlakuan pemupukan sudah terkontrol dan berimbang, tanaman padi masih terlalu gemuk. Metode terakhir adalah pemotongan daun bagian atas. Ujung daun dipotong kurang lebih 10-15 cm pada saat tanaman padi berumur 45-50 hari setelah tanam, jangan sampai lebih karena bisa mengganggu pembentukan malai. Pemotongan bertujuan untuk mengurangi jumlah daun dan mengurangi beban yang ditopang batang padi, terutama pada saat musim hujan.